Salam sejahtera Jemaat GKI Sangkrah Solo. Shalom, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap Bapak Ibu dalam penyertaan Tuhan dan sehat selalu ya Bapak Ibu. Sebelum kita awali renungan harian pada hari ini, tanggal 24 Oktober 2024, mari kita tunduk dalam doa terlebih dahulu, minta pimpinan Roh Kudus untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali menghadap hadirat-Mu Bapa, kami mengucap syukur untuk hari dan kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, pimpinlah kami ya Allah, kirimkan Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami dalam mengerti dan merenungkan firman yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan, renungan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, renungan pada hari ini yang akan saya ambil temanya yaitu saya ini batu penjuru atau batu sandungan. Ya, seringkali kita membahas mengenai hal ini ya Bapak Ibu ya. Batu penjuru itu apa sih? Batu sandungan itu bagaimana? Nah, seringkali kita yang mengerti kan yang negatif ya, batu sandungan. Tapi mari kita teliti apa arti sebenarnya ya. Mari kita sama-sama belajar. Kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 2 ayat yang 6 sampai yang ke-10. Ya, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat yang ke-7, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Ya, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat yang ke-8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Rasul Petrus berbicara mengenai dua macam respon terhadap Yesus. Ya, di ayat Alkitab ini, Rasul Petrus berbicara mengenai dua respon Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai batu penjuru, ya, cornerstone bahasa Inggrisnya. Yang pertama, bagi yang percaya, seperti yang kita baca tadi, Petrus bilang, bagi yang percaya, ia adalah batu itu, ia mahal, ya. Yang kedua, bagi yang tidak percaya, ia menjadi suatu batu sandungan. Nah, seringkali umat Kristen, Bapak Ibu sekalian, tahu ya, kita kalau batu itu mahal, batu kita percaya batu itu mahal, ya itu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, sebagai dasar atau iman kita, iman Kristen yang kita percaya Tuhan Yesus ya. Jadi dasar hidup kita adalah melihat bagaimana Tuhan Yesus hidup melalui firman Tuhan, ya. Kalau yang kedua, bagi yang tidak percaya menjadi batu sandungan, seringkali kita juga melakukan ini Bapak Ibu. Secara tidak sadar kita mengatakan atau menghakimi ya, di mana kita tidak boleh seharusnya, tapi kita menghakimi orang lain. Oh, kamu begitu, kamu begitu. Sedangkan banyak orang mendengar di saat kita menghakimi. Nah, itu salah satu batu sandungan juga. Kita mengklaim atau memberitahu, itu si A kok begitu, tapi si B, si C, si D mendengarkan. Nah, itu menjadi batu sandungan si B, si C, si D yang lain-lain. Karena kita telah menegur di depan banyak orang, ya. Kita juga salah. Kalau kita mau menegur, sebaiknya kita datangin orang itu, kita tegur baik-baik, kita sampaikan dengan baik, dan ingat, namanya melayani Tuhan itu harus dengan penuh kasih, ya. Itu
paling tidak sebagai dasar kita untuk mengerti ya. Apa itu batu penjuru secara detail ya? Saya akan bacakan sedikit tentang batu penjuru, cornerstone ya. Dalam pembangunan suatu bangunan, batu penjuru adalah batu yang paling penting, Bapak Ibu. Tapi kita kan tidak tahu ya. Tapi kita sebenarnya secara dunia, secara kehidupan kita sering banget mengetahui apa sih batu penjuru, yang merupakan batu pertama yang diletakkan dalam suatu pondasi, Bapak Ibu, untuk suatu proyek pembangunan yang baru ya. Nah, Bapak Ibu tahu waktu kita bangun suatu bangunan yang penting ya, kita pasti ada peletakan batu pertama, ucap syukur atau ada ibadah peletakan batu pertama seperti itu. Karena apa? Batu pertama itu penting, yaitu tadi batu penjuru. Seringkali kita tidak tahu apa tahu batu penjuru. Ya ini batu pertama yang kita letakkan ya. Begitu pentingnya. Maka batu penjuru ini harus dipersiapkan dan ditempatkan secara sempurna dalam bentuk dan ukuran tertentu. Karena akan menjadi poin referensi untuk semua batu lain-lainnya yang akan diletakkan. Jadi fondasi batu pertama. Nah, makanya peletakan batu pertama di dalam suatu bangunan itu pasti ada seremonialnya, ada upacaranya, ada yang kita sudah sering lakukan, ya kan? Mungkin biston, peletakan batu pertama, mau bangun rumah. Begitu pentingnya batu penjuru itu. Nah, karena untuk panutan bangunan selanjutnya. Itulah pentingnya batu penjuru. Dalam perikop 1 Petrus 2 ayat 6-10, Tuhan Yesus digambarkan sebagai batu yang diletakkan oleh Allah di Sion, yang terpilih dan yang mahal. Ya, seperti yang kita baca tadi. Ya, Tuhan Yesus digambarkan sebagai apa? Batu yang diletakkan oleh Allah di Sion, yang terpilih dan yang mahal. Ya, kita harus ikuti itu. Allah sudah menaruh Tuhan Yesus ya sebagai batu penjuru. Kita sebagai umatnya harus mengikuti bagaimana hidup Yesus, bagaimana perintah-perintahnya. Jalani hidup dengan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Ya, jangan khawatir dengan hidupmu, tapi jalanilah hidupmu seturut dengan perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya, ayat-ayat di beberapa ayat firman Tuhan banyak yang mengatakan bahwa kita percaya kepadanya dan tidak akan dipermalukan. Bagi yang percaya untuk batu penjuru tadi, Kristus adalah batu yang fondasional ya, sebagai dasar hidup yang memberikan arah untuk pembangunan rumah rohani ya. Pembangunan rumah rohani berartinya apa? Dasar hidup kita, pembangunan hidup kita. Ya. Jadi pakai hidupnya Tuhan Yesus sebagai dasar pegangan hidup kita. Jika kita menaruh percaya pada Kristus, maka tidak akan dikecewakan Bapak Ibu. Kita tidak akan dikecewakan. Jika kita membangun hidup kita di atas batu penjuru, Yesus Kristus itu sendiri, hidup kita tidak akan menjadi roboh atau hancur. Karena saya percaya, hidup kita kalau didasarkan dengan perintah Tuhan, ya dengan hidupnya Tuhan Yesus, kita lakukan dalam hidup kita, Tuhan pasti bela. Ya, Bapak Ibu, kita harus percaya. Bagi orang yang tidak mau percaya, Yesus bisa menjadi batu sandungan. Seperti orang-orang Farisi ya, yang mengatakan, tahu Tuhan Yesus, tapi mereka malah menjadi batu sandungan. Bagi sebagian orang yang menolaknya, atau hanya mau percaya pada Kristus yang sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Nah, jadi mereka berpikir apa, baru cari firman Tuhan. Mereka berpikir apa, baru pembenaran melalui firman Tuhan. Ini juga nggak benar Bapak Ibu. Kita harus baca firman Tuhan itu dari awal sampai akhir. Karena dia Alfa dan Omega, ya kan? Kita harus baca benar-benar apa arti firman ini. Bukan hanya kita mempunyai kejadian-kejadian tertentu, kita kait-kaitkan dengan ayat-ayat Alkitab yang mensupport pendapat kita ini. Kan juga nggak benar ya Bapak Ibu. Ya. Jadi yang Yesus bisa menjadi batu sandungan bagaimana bagi sebagian orang menolaknya atau hanya mau percaya pada Kristus yang sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, yang tidak mau taat dan memberontak akan firman Allah. Nah, itu kan jelas memberontak akan firman Allah atau tidak taat pada firman Allah.
Dan pada akhirnya itu membawa apa? Kehancuran dan hukuman pastinya. Nah, Tuhan tidak mau kalau kita berbuat dosa, maka kita akan dihukum kalau kita berbuat dosa, ya kan? Nah, seperti ayatnya 1 Korintus 8 ayat 9, ya Bapak Ibu. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, ini penting. Selain saya sudah jelaskan tadi mengenai batu penjuru, saya akan jelaskan mengenai batu sandungan. Batu sandungan apa? Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi kita dan status kita, sebagai orang yang percaya kita dituntut untuk taat dan setia kepada firman Tuhan, agar kita bisa saling menguatkan iman kita satu dengan yang lain. Ya, kita harus melakukan perintah-perintahnya dan jangan menjadi batu sandungan, melainkan jadilah batu penjuru, Bapak Ibu. Nah, kenapa batu sandungan? Nah, kalau kita yang seperti saya ungkapkan, kalau kita menegur orang, kalau kita menghakimi orang itu sudah salah, ya kan? Kita harus menegurnya dengan kasih. Itu namanya pelayanan. Kalau pelayanan tanpa kasih, itu bukan pelayanan namanya. Itu menyuruh, ya, order atau bos sama bawahan, itu nggak betul. Tapi yang namanya pelayanan itu kita sejajar. Kita melayani dengan penuh kasih, ya. Jadi ada buahnya yang baik, buahnya yang benar, bukan menjadi batu sandungan, Bapak Ibu. Jadi kalau namanya melayani, dasarnya harus dengan kasih. Jangan jadi batu sandungan dalam gereja, dalam kehidupan kita, berkeluarga terutama. Kita nggak boleh memberi contoh kepada anak-anak kita yang jelek-jelek, ya, yang tidak benar. Kita aja setiap hari kita menerapkan hidup kita, memberi pengajaran kepada anak-anak kita dengan firman Tuhan. Tapi kita sendiri malah melakukan yang menyakiti hati Tuhan. Itu juga jadi batu sandungan sebagai anak-anak kita. Ya, bagi anak-anak kita itu batu sandungan. Secara tidak langsung kita sudah memberi contoh yang tidak benar, ya, Bapak Ibu. Nah, karena jika kita menjadi batu sandungan, perilaku kita bisa melemahkan iman mereka, iman orang lain, dan kita bersalah kepada Kristus. Nah, itu jelas sekali ada ayatnya juga. Ya, Bapak Ibu. 1 Korintus 8 ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Nah, jadi kalau kita menyakiti saudara-saudara kita yang lemah, ya, selain kita menjadi batu sandungan, ya kan, kita juga berdosa kepada Kristus, ya, melukai hati nurani. Tidak secara fisik, secara hati saja, perkataan kita yang kasar melukai hati mereka, itu kita juga melukai hati Kristus, ya, berdosa kepada Kristus. Makanya hati-hati, jangan kita menjadi batu sandungan, tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi batu penjuru, jadi fondasi kehidupan sesama kita, atau keluarga kita, atau kehidupan kita. Contohlah hidupnya Kristus, hidupnya Tuhan Yesus selama di dunia, kita harus jalani seperti hidup Yesus. Amin. Mari kita tutup renungan harian pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, taburan firman-Mu pada hari ini yang dapat menguatkan kami semua, jemaat-Mu GKI Sangkrah ini, ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah mengingatkan kami mengenai batu penjuru, supaya kami dapat menjadi pondasi dalam kehidupan kita, kekuatan melalui hidupnya Tuhan Yesus di dunia, sebagai dasar kehidupan kita. Dan juga Tuhan, jauhkan kami dari jadi batu sandungan, jauhkan kami ya Bapa, supaya kami memampukan kami, menguatkan kami untuk menjadi batu penjuru dan bukan batu sandungan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kembali untuk seluruh kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita semua dapat menjadi batu penjuru dan tidak menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.